Saya Sasa Segan Bagas Daya dengan NIM 250416026. Saya Spolding Reva dengan NIM 250416029. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mini project kami pada mata kuliah pemrograman. Nah, kami mengambil soal hackeringnya dengan problem di tingkat medium dengan judul filling up, yang dimana soal filling up ini merupakan permasalahan algoritma yang berfokus pada penyusunan objek dengan aturan tertentu menggunakan strategi pemilihan terbatas. Dalam soal ini diberikan sejumlah kubus yang tersusun secara horizontal, di mana setiap kubus memiliki panjang sisi yang berbeda-beda. Tantangan ini utama dari permasalahannya adalah menentukan apakah kubus-kubus tersebut dapat disusun kembali menjadi sebuah tumpukan vertikal dengan aturan bahwa setiap kubus yang berada di atas harus memiliki ukuran sisi yang lebih kecil atau sama dibandingkan kubus yang berada di bawahnya. Selain itu, proses pengambilan kubus dibatasi, yaitu hanya diperbolehkan mengambil kubus dari posisi paling kiri atau paling kanan dari barisan horizontal. Keterbatasan ini menuntut adanya strategi pengambilan keputusan yang tepat agar penyusunan dapat berhasil hingga seluruh kubus habis. Nah, dalam soal filling up ini terdapat sebuah barisan kubus yang tersusun secara horizontal. Panjang sisi setiap kubus sudah diberikan. Tugasnya adalah menyusun kubus-kubus tersebut menjadi tumpukan vertikal dengan aturan sebagai berikut. Jika sebuah kubus berada di atas kubus lain, maka ukuran kubus di atas harus lebih kecil atau sama dengan kubus di bawahnya. Saat menyusun kubus, hanya boleh mengambil kubus paling kiri atau paling kanan dari barisan. Lakukan pengambilan satu persatu dan susun ke atas tumpukan. Cetak yes jika memungkinkan untuk menyusun kubus sesuai aturan. Jika tidak memungkinkan, cetak no. Format inputnya, baris pertama berisi satu bilangan bulat T, jumlah test case. Untuk setiap test case, baris pertama berisi bilangan bulat N, jumlah kubus. Baris kedua berisi N, bilangan bulat yang menunjukkan panjang sisi masing-masing kubus sesuai urutan. Format outputnya, untuk setiap test case, cetak satu baris berisi yes jika susunan vertikal memungkinkan, no jika tidak memungkinkan. Dalam penyelesaian mini proyek kami ini, kami menggunakan beberapa metodologi. Ada 5 metodologi yang kami gunakan. Metodologi yang pertama yaitu analisis permasalahan, yang kedua yaitu penentuan strategi, yang ketiga yaitu inisialisasi variabel, yang keempat yaitu proses iterasi penyusunan, dan yang kelima yaitu penentuan hasil. Serta kami juga melakukan penanganan banyak test case, sehingga dengan beberapa metode yang kami gunakan ini memberikan kami kemudahan dalam menyelesaikan mini project kami. Nah, di sini saya mau menjelaskan kode Python yang telah kami buat. Program ini bertujuan untuk menyelesaikan soal dari filling up yang bertujuan untuk menentukan apakah balok-balok bisa disusun dari bawah ke atas dengan aturan kita hanya boleh mengambil balok dari ujung kiri atau kanan. Balok yang diletakkan harus lebih kecil atau sama dari balok sebelumnya. Nah, di line pertama kami menulis kodenya. Di sini ada def filling up buka kurung blocks tutup kurung titik 2. Fungsi dari filling up ini itu adalah bertujuan untuk menerima sedangkan blocks list ukuran balok. Nah, di bawah lagi di line 2 left, di sini saya akan menggunakan variabel left ataupun kiri buka kurung 0, right buka kurung line buka kurung blocks, terus less buka kurung float. Nah, penjelasannya left itu adalah indeks balok paling kiri, sedangkan right indeks balok paling kanan, sedangkan last ukuran balok terakhir yang diletakkan. Nah, seterusnya di sini ada nilai left lebih kecil sama dengan right titik 2, artinya selama masih ada balok yang bisa diambil, lu berhenti jika semua balok sudah diproses. Kondisi pertama, kiri dan kanan sama-sama bisa diambil. Nah, di sini lagi ada if blocks
di dalamnya left lebih kecil sama dengan last, and blocks di dalamnya right lebih kecil sama dengan last titik 2. Artinya balok kiri dan kanan ukurannya tidak lebih besar dari balok sebelumnya, lalu pilih yang lebih besar. Nah, di sini ada lagi if blocks di dalamnya left lebih besar blocks di dalamnya right titik 2, di bawahnya lagi kosen titik 2 blocks di dalamnya left tambah sama dengan 1, di bawahnya LC titik 2, di bawahnya kosen titik 2 blocks di dalamnya right dikurang sama dengan 1. Kenapa? Artinya dia memilih yang lebih besar agar peluang balok berikutnya masih bisa ditempatkan, maka kita menggunakan kondisi 2, hanya balok kiri yang bisa dipilih. Di sini kita menambahkan kodenya elif blocks di dalamnya left lebih kecil sama dengan last titik 2, kosen sama dengan blocks di dalamnya left tambah sama dengan 1. Artinya balok kanan terlalu besar, jadi terpaksa ambil dari kiri. Nah, di bawahnya lagi elif blocks right sama dengan titik 2 last, kosen sama dengan blocks di dalamnya right kurang sama dengan 1. Artinya balok kiri terlalu besar, jadi ambil dari kanan. Kondisi gagal. Maka jika kondisinya gagal, di sini kita menuliskan kode Python lagi else titik 2 retur. Maka kalau misalnya kondisinya gagal, maka returnya 0. Jadi artinya balok kiri dan kanan lebih besar dari last, penyusun tidak mungkin dilanjutkan. Itu makanya programnya tidak jalan, maka keluarnya 0. Nah, di sini kami menambahkan lagi last sama dengan kosen, yang artinya balok yang baru dipilih menjadi patokan ukuran untuk balok selanjutnya. Maka semua balok diproses, maka returnya yes. Nah, jika loop selesai tanpa gagal, maka artinya semua balok berhasil disusun, maka returnya yes. Nah, di sini kami menambahkan kode lagi dengan variabel t sama dengan int sama dengan input. Nah, itu adalah jumlah dari test course ataupun test case yang akan kami input nanti. Nah, di bawahnya kami akan melanjutkan lagi for in range t titik 2, yang artinya perulangan sebanyak test case. Nah, di bawahnya lagi n sama dengan int buka kurung input buka kurung tutup kurung, yang artinya itu belum ada inputannya, nanti kita akan melakukannya jika kita sudah melakukan output. Maka itu adalah jumlah balok ataupun tidak dipakai langsung, tapi sesuai format input soal. Nah, di bawahnya lagi blok sama dengan list buka kurung map int, input buka kurung tutup kurung titik split buka kurung tutup kurung dan tutup kurung yang tutup. Nah, itu adalah membaca ukuran balok. Sekarang kita memprint buka kurung, pilih up, buka kurung blocks, tutup kurung dan tutup kurung. Maka dia akan menampilkan hasil. Jika tumpukan sudah benar, maka dia akan menampilkan hasil yes. Jika tumpukannya sudah gagal, maka dia akan menampilkan no. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap permasalahan peeling up dapat disimpulkan bahwa penyusunan kubus dari barisan horizontal ke dalam tumpukan vertikal sangat dipengaruhi oleh pengambilan kubus dan urutan ukuran sisi kubus. Keterbatasan pengambilan kubus yang hanya diperbolehkan dari sisi kiri atau kanan menuntut adanya strategi pemilihan yang tepat agar aturan ukuran kubus tetap terpenuhi. Penerapan algoritma greedy terbukti efektif dalam menyelesaikan permasalahan ini, karena pada setiap langkah dipilih kubus dengan ukuran terbesar yang masih memungkinkan untuk diletakkan di atas tumpukan tanpa melanggar ketentuan. Dengan pendekatan ini, proses penyusunan dapat dilakukan secara efisien tanpa harus mengevaluasi seluruh kemungkinan urutan penyusunan. Hasil pengujian terhadap beberapa contoh kasus menunjukkan bahwa tidak semua susunan kubus dapat menghasilkan tumpukan vertikal yang valid.
Susunan yang tidak memperhatikan urutan ukuran akan menyebabkan kegagalan dalam proses penyusunan sehingga menghasilkan keluaran 0. Sebaliknya, jika seluruh kubus dapat disusun hingga akhir sesuai aturan, maka keluaran yang dihasilkan adalah yes. Dengan demikian, permasalahan peeling up memberikan pemahaman yang baik mengenai pentingnya pengambilan keputusan secara bertahap dan optimal dalam penyelesaian masalah algoritma, serta melatih kemampuan analisis logika dan pemanfaatan struktur data dalam pemrograman. Sekian saja presentasi yang bisa kami paparkan. Kami ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom. Oke.